Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. فقال الله سبحانه وتعالى في قرآنه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال في آية أخرى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah Zanjabil wabil khusus yang memiliki tempat, yakni Tuan Haji Syamsuddin dan Ibu siapa? Hamsidah, yang insyaallah mudah-mudahan perjumpaan kita malam hari ini di tempat yang mulia dengan tujuan mulia. Allah berikan kemuliaan buat kita semua, wabil khusus yang memiliki tempat ini, yaitu kedua yang disebutkan tadi. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini menjadi hamba Allah yang sentiasa dekat kepada Allah SWT. Salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan cara-cara kita beribadah, cara-cara kita bersyukur terhadap sesuatu yang diberikan Allah. Mudah-mudahan dengan mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita dikurniakan Allah dapat bersama dengan Nabi kita di surga. Amin ya rabbal alamin, memperolehi syafaat beliau dari kemuliaan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita biasanya duduk bersila di Masjid Sholihin. Sekarang kita duduk di tempat yang sangat megah ini. Tujuan kita pun luar biasa. Namanya apa nih? Cafe Lambean Indah. Ada yang pernah merenungkan tak nama ini? Sampai Tuan Haji Syamsuddin tadi sudah buka 7 kedai sudah. 7 tapi istri 1. Jadi lambaian itu sebenarnya apa artinya kalau kita bahasa Indonesia? Melambaikan. Nah, inilah dahsyatnya, karena lambaian yang cantik, yang indah, semua orang datang kemari. Sampai sudah dapat 7. Dalam bahasa Arab, lambaian itu artinya dakwah, ajakan. Jadi setiap orang yang mau makan diajak, dilambai tangannya sehingga masuk ke dalam. Setelah masuk diberikan makan. Pekerjaan yang paling luar biasa adalah memberi makan. Kepada siapa? Ya tidak pilih. Kamu jangan masuk di kedai saya. Siapa saja mau datang. Itu artinya apa? Kemuliaan membuka diri kita untuk memberi. Habib Zain bin Ibrahim bin Smith
di dalam kitab beliau yang bertajuk Al-Fawaidul Mukhtarah Lisaliki Tariqul Akhirah mengatakan lamman taha Ibrahim wa Ismail min banal Ka'bah. Selepas Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail selesai membina Ka'bah, shalla Ibrahim fi kulli janibil Ka'bah alfu rakaah. Sembahyanglah Nabi Ibrahim setiap sudut Ka'bah ini 1000 rakaat sunnah. Maknanya kalau 4 sudutnya 4000. Faqala Allahu li Ibrahim, lalu Allah berkata kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim khalil, ma ahsana wa ma ajmala ma fa'al. Alangkah cantik dan indahnya apa yang kamu lakukan ini. Tapi mahukah aku tunjukkan satu amalan yang jauh lebih aku sukai dibandingkan 4000 rakaat sunatnya? Kata Nabi Ibrahim, bala ya Allah, mau aku ya Allah. Lalu Allah katakan apa? Antut'ima luqmatat ta'am ilal ja'i. Engkau memberikan makanan satu suap saja kepada orang yang sedang lapar. Jadi yang datang makan kemari orang lapar kan? Tidak mungkin orang kenyang kemari, pasti lapar. Maka kita memberi makan satu suap saja. Apalagi kita berikan satu pinggan, satu piring. Masya Allah. Ini selesai ini pasti ada makan, benar aja. Ada kan? Free kan? Tak bayar kan? Masya Allah. Satu orang makan makanan kita, minum air yang kita sediakan nih, lalu masuk ke dalam dirinya, ia baca Quran likulli harfin. Setiap huruf Allah akan bagi pahalanya. Kepada siapa? Yang membagi makan. Jadi setiap bulan kita akan dijemput makan gratis ini. Nah, inilah bentuk bagaimana kita yang namanya lambaian indah. Jadi panggilan, kita dipanggil, didakwah untuk datang kemari untuk makan. Maka selepas ini, esok datang, ini paling rajin nih. Paling rajin update tempat makan tuh Mr. Agus. Saya setiap ada kedai makan, saya tahu dari beliau. Ustaz, ada tempat makan nih. Warga kita Indonesia, jom ke sana. Masya Allah, saya datang. Karena taat kepada beliau. Kalau kita tidak taat pada pemerintah gimana? Nanti kita di blacklist tuh. Tak dapat perpanjang paspor kita. Itu. Oke, kita kembali ke tajuk awal. Tajuk awal kita adalah mensyukuri nikmat sebagai tanda kita akan mendapatkan keberkatan. Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani menulis kitab bertajuk Al-Istidad Liyaumil Ma'ad, mempersiapkan diri menghadapi hari kematian. Ada yang sudah siap mati? Ada siapa? Angkat tangan. Tak ada yang siap mati. Kita selalu siap hidup, padahal mati itu yang pasti. Mati itu pasti. Bila akan terjadi, Allahu a'lam. Boleh jadi yang berbicara ini lebih dulu mati. Alhamdulillah. Jadi tak perlu lagi dijemput-jemput ceramah di sini di Sanjabil. Cukup dengan lihat makamnya, sudah ada tulisan sana. Tadi saya bilang di Yasin, mudah-mudahan untuk saya di seperti sini juga. Oke, jadi kalau kita bicara tentang syukur, ini kita bicara tentang syukur. Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab itu menyebutkan satu hadis yang sangat luar biasa. Kalimatnya adalah la yu'tillaha li ahadin khamsan illa wa qad a'adda lahu khamsan akhar. Saya tidak akan bahaskan 5, tapi satu aja. La yu'tihillahu syukra illa wa qad a'adda lahu ziyadah. Allah tidak mewajibkan kepada kita 5 perkara, melainkan Allah telah menyediakan 5 upahnya, 5 ganjarannya. Antara yang 5 itu adalah syukur.
Allah perintahkan kita untuk senantiasa bersyukur. Artinya Allah akan berikan kita tambahan. Jadi kalau kita pandai bersyukur, Allah tambah tuh. Maka nih Tuan Haji Usman, Tuan Haji lupa Samsudin, beliau ini pandai bersyukur. Sudah buat satu di Serusup, kedai awal Lambayan Indah, bersyukur. Lama-lama Allah tambah kedua, sudah kedua bersyukur, tambah ketiga, tiga bersyukur, tambah keempat, empat bersyukur, tambah kelima, lima, enam, tujuh. Sekarang kita bersyukur nih, insya Allah buka lagi di tempat lain, jadi 8. Bila bukanya Allahu alam, tapi pasti itu janji Allah. Allah tidak mewajibkan kepada kita bersyukur, melainkan Ia telah menambahkan, Ia siapkan untuk menambahkan. Jadi bagi yang kerja kontrak di sini nih, maka bersyukur ya. Insya Allah ditambah lagi, panjang lagi kontraknya. Haji Tatang ini, Pak Tatang selalu senyum karena sudah pandai bersyukur. Ustaz, saya selalu bersyukur, tapi kenapa dapat satu terus sampai sekarang? Karena Pak Tatang tidak berani. Jadi syukur itu perlu keberanian. Maka rukun syukur itu ada 3. Kalau kita sudah mengatakan diri kita bersyukur, ada tak yang 3 nih? Yang pertama, orang syukur itu mesti qalbuhu, hatinya itu terkonektif, terhubung terus dengan Allah. Karena ia membagi siapa? Allah. Kan? Jadi kita mesti bersyukur kepada Allah. Maka kata Sayyidina Utsman bin Affan, orang yang mengamalkan 5 perkara dalam hidupnya, maka ia akan terus dijamin hidupnya oleh Allah minad dunya ilal akhirah, akan bahagia. Yang pertama, kasratu la ilaha illallah, perbanyak baca la ilaha illallah. Tadi Ustaz kita Syarif sudah mengajak kita membaca tahlil tuh. Jadi biasakan kalimat lisan kita ini mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah sebanyak-banyaknya. Yang pertama. Yang kedua, sesiapa yang inginkan ketenangan fi hayatihil yaumiyah, setiap hari ia inginkan tenang, maka la tansa qira'ata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita tahu kalimat istirja nih kita hanya baca kalau ada musibah, tidak. Baca sebanyak-banyak, ini amalan yang diberikan oleh Sayyidina Utsman, sahabat Nabi yang kaya, yang sampai sekarang tuh sedekah beliau, wakaf beliau masih terus kita nikmati. Sumur Zam-Zam Sayyidina Utsman, beliau ajarkan kepada kita. Pertama, perbanyak kalimat la ilaha illallah. Kedua, perbanyaklah kalimatul istirja wa hauqalah, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, dijadikan satu. Ini resepinya, rahasianya. Kalimat istirja ini kalau dibaca bagi orang yang mendapatkan musibah, contoh, tapi jangan dah kita mau contoh, ketika istri kita meninggal dulu atau suami kita lebih awal meninggal, maka bacalah kalimat ini sebanyak-banyaknya. Nanti setelah iddah kita habis, datang tuh lelaki mungkin berondong datang tuh, mau kawin dengan kita, lebih baik mana? Suami kita apa laki yang belakang nih? Suami kita. Ini karena ada di sini, suaminya masih hidup. Kalau suami sudah meninggal, lebih baik yang belakang yang katanya. Ini jujur, betul. Contohnya siapa? Ummu Salamah, sahabat Nabi, memiliki suami namanya Abu Salamah, meninggal di medan peperangan. Lalu Nabi ajarkan bacaan, baca kalimatul istirja sebanyak-banyaknya. Jangan dikira, jangan dihitung, dibaca.
Begitu iddahnya habis, datang ke rumah Ummu Salamah. Siapa yang datang? Nabi. Datang liyakhtubaha, untuk meminang, ia menjadikan sebagai istrinya. Siapa yang lebih bagus? Nabi atau sahabat Nabi? Nabi. Nah, tuh baca tuh. Tapi jangan kita berdoa, ya Allah matikan suamiku sekarang. Jangan. Karena tak ada duanya suami kita sekarang. Benar? Tak ada duanya. Kalau laki, tak ada duanya istri kita sekarang. Ada. Belum saja. Oke. Jadi perbanyak. Yang ketiga amalannya itu apa? Berkenaan dengan yang kita bahas nih. Syukur. Syukur itu amalannya adalah tunjukkan dengan asyukur fil qalbi, yakin bahwa Allah yang membagi, itu syukur dengan hati. Tetapi tidak cukup kita hanya bersyukur dengan hati. Ia perlu dilafalkan, diucapkan. Maka kata Sayyidina Utsman, perbanyak amalan namanya alhamdulillahi rabbil alamin. Dibaca aja tuh. Sebagai lafal syukur kita nih. Dibagi oleh suami kita uang 10 ringgit setiap hari, alhamdulillahi rabbil alamin. Perbanyak tuh. Esok suami kita bagi lagi 20. Dibagi 20 ringgit, alhamdulillahi rabbil alamin, dibagi lagi 30, seterusnya sampai banyak. Karena alhamdulillah rabbil alamin, tunjukkan rasa syukur kita bil lisani, dengan ucapan. Maka pertama sekali kita bangun tidur, apa ucapan kita? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sebagai bukti nyata kita menunjukkan syukur kita kepada Allah. Kita telah dihidupkan kembali setelah mati. Tidur itu adalah kematian. Jadi kita bersyukur, maka dibangkitkan oleh Allah bil lisani. Lalu rukun syukur yang ketiga ini bil a'mal. Dengan bersyukur dengan praktikalnya. Tak cukuplah aku sudah bersyukur dengan hatiku. Tak cukup. Jadi lafal alhamdulillah ini kalau nikmat itu direct datang dari Allah langsung tuh. Seperti tadi bangun tidur kan langsung tuh. Maka alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tapi jika nikmat itu sekarang dibagi oleh Tuan Haji Samsudin dan istri, kita dibagi makan, maka ucapan kita bukan alhamdulillah tapi terima kasih. Sehingga kalimat yang keluar ini dipahami oleh yang memberi. Hakikatnya sebenarnya bukan beliau yang bagi kita nih, Allah yang menggerakkan kita kemari, Allah yang menggerakkan hati beliau berdua dengan istri untuk menjemput kita semua. Allah. Jadi orang yang datang kemari memenuhi undangan atau jemputan ini, itu dapat pahala. Jangan kira kita tidak dapat pahala. Dari rumah tadi jemputannya pukul berapa? 8. Kita datang pukul berapa? 8:30. Ada yang pukul 9. 9 nggak belum? Oh belum. Sudah. Ada yang pukul 9 tadi. Artinya apa? Sebenarnya orang syukur itu ia mesti menepati apa yang ia katakan. Tadi ayat saya katakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Jadi kalau Zanjabil itu menjemput kita pukul 8 sudah datang. Baru namanya warga the best tuh. Ya bagus ya? Sama dengan di kedutaan tuh. Kalau kedutaan punya follow-nya itu 5 hari kerja, paspor selesai, 5 hari selesai. Jangan tambah 5 hari, 10 hari. Enggak. Ini enggak tahu ada kedutaan tak sini. Contoh. Jadi kalau ada yang merasa dengan contoh, ya berarti benar. Tapi insya Allah enggak. Jadi itu contoh. Kenapa contoh tadi? Jadi namanya syukur itu perlu ada praktikalnya. Kita tahu namanya pahala membagi makan tuh, jemput kawan kita, oke, jom kita pergi makan. Mr. Agus nih jangan bagi tempat rumah makan aja. Ajak sekali-sekali. Dah, ayo kita jalan saya makan.
Baru namanya itu praktik syukur tuh. Ini kita pandai bersyukur, ya. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Kalimat fahaddis itu apa artinya? Sebarkan. Wah, kalau kita makan apa? Ada rukun makan tambahannya apa? Apa? Rukun makan tambahannya apa? Gambar. Sebelum makan gambarkan. Stop dulu, jangan makan dulu. Gambar. Setelah itu di-upload TikTok, IG, lalu kemudian Facebook, di-upload. Tak ada captionnya. Itu namanya pamer. Jadi kalau kita mau mendapatkan pahala dengan apa yang kita upload tuh, maka seperti Mr. Agus tuh, ajak kita nih tempatnya Ustaz, bah, ayo kita sana sama-sama. Baru namanya orang berpahala tuh. Jadi kita itu namanya syukur mesti ada praktikalnya. Perempuan agak sedikit payah syukur tuh. Benar tak? Aku saja akui. Sudah tahu kan? Sudah tahu kalau kita berkawan dengan perempuan lain itu pahala. Benar kan? Berkawan perempuan lain pahala tidak? Tak mau diberikan suaminya tambahan. Apa katanya? Ada kawan saya dulu, orang Makassar. Dia selalu sama istrinya kemanapun. Dia bincang-bincang kawannya di depan. Ada 3 orang. Katanya kalau kita bersyukur ditambah tuh. Ditambah. Maka aku bersyukur punya istri. Ada istri belakang tuh. Apa katanya? La in syakartum, kan ayatnya, la azidannakum. Apa katanya? Wa la in kafartum in azabi lasyadid. Istrinya bilang, kalau kamu melakukan ini, azabku amatlah pedih. Jadi azabnya pedih katanya, jangan lakukan itunya. Ini baibunnya saja, itu bercandanya. Jangan dianggap serius. Karena saya tidak berani juga. Kita bukan tidak berani, tapi istri kita lebih berani. Jadi kembali kepada syukur tadi. Syukur itu maknanya yang paling utama adalah kita bagaimana sharing. Orang syukur kalau tidak pandai sharing, maka belumlah dinamakan syukur. Jadi syukur itu hakikatnya kita mau sharing dengan orang lain. Share apa yang kita share? Kebaikan. Jangan nih dapat musibah, dia share musibahnya. Sedih, dia share. Tapi begitu dapat nikmat, ya diam. Itu namanya orang tidak tahu diri. Ketika dapat musibah, ia bagi informasinya kepada kawannya. Tetapi begitu dia dapat kenikmatan, ia diam sendiri. Padahal hakikat kehidupan itu ada pada sharing. Di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa man kharaja min zillil maksiyati, sesiapa yang pandai sharing di antaranya dengan tidak melakukan perbuatan maksiat jangan dilakukan, maka jangan juga share pada orang lain. Jika kita keluar tidak melakukan perbuatan maksiat itu Allah akan bagi 3. Ya, perhatikan nih, Allah bagi 3. Jika kita tidak melakukan perbuatan maksiat, kharaja, keluar dari perbuatan maksiat. Yang pertama katanya apa? Agnahullahu min ghairi malin. Dan Haji Syamsuddin punya 7 sudah. Kan terlihat sudah nih. Dia perlu mengelolanya dengan baik, memanage dengan baik sehingga jalan kedanya. Kalau tidak, tak dapat. So apa maknanya? Bahwa orang yang keluar yang tidak melakukan perbuatan maksiat, Allah akan kayakan dia, menjadikan ia orang kaya tanpa diperlihatkan harta benda yang banyak. Apa maksudnya itu? Kadang kita mengatakan diri kita kaya kalau ada kelihatan harta banyak, kan? Kalau ada emas cincinnya 10 di tangannya, lalu kemudian di kalungnya, di gelang macam-macam. Itu baru orang kaya. Maka kalau gitu, apa kabar saudaraku? Dia melambai karena dia di jarinya ada 10 cincinnya. Barulah dinamakan kaya. Tidak.
Orang kaya sesungguhnya kalau mau itu artikan adalah orang yang dicukupkan Allah. Mau pulang ke Indonesia beli tiketnya mudah. Kita tidak tunggu malam-malam je. Tapi yang siang juga kita layan. Apa yang malam? Rahasia. Yang siang RB. Jadi kita tidak payah menunggu yang malam tuh. Boleh beli yang siang juga. Kenapa? Karena aghnahullahu min ghairi malik. Allah kayakan kita tanpa diperlihatkan kekayaan kita. Cukupkan. Mau pergi umrah. Bagus sudah ya. Kemarin dia doakan kita. Sudah doa belum? Insyaallah ya, beliau doakan kita. Maka insyaallah berangkat umrah melalui Ustaz Hanafi. Wah. Ada lagi yang travel sini? Selain Ustaz Hanafi siapa travel? Jangan sampai saya zolim nanti. Satu diiklankan, satu enggak. Bakal tak ada Ustaz Hanafi lah. Jadi orang yang pergi kemanapun ia dapat apa yang ia inginkan. Kenapa? Ia jauhkan dirinya dari perbuatan maksiat. Pertama. Yang kedua, ayyadahullahu min ghairi jundin. Allah akan tolong, Allah akan bantu kesulitan apapun yang ia dapatkan dalam kehidupannya, Allah bantu. Kalau kita meninggalkan perbuatan maksiat bin gairi jundin, tanpa diperlihatkan tentera. Seperti halnya sahabat pada perang Badar 313 jadi melawan ribuan kafir Quraisy, menang dia. Tidak terlihat, hanya 313 nya. Padahal Allah kirimkan jun, tentara-tentara dari malaikat. Demikian pula kalau kita baik tuh, insya Allah Allah bantu. Contohnya, kalau orang berbuat zolim dengan kita, orang menghina kita, orang membuli kita, apa yang kita lakukan? Balas. Itu yang paling mudah kan? Balas. Karena kita berani, kita kuat, dibalas. Padahal orang yang kuat sebenarnya adalah orang yang dizolimi, maka jangan membalas walaupun kita mampu membalasnya. Kenapa? Karena hakikatnya ketika kita dizolimi orang, kita dihina orang, dibuli orang, kalau kita tidak respon, maka bullying itu, apa yang dia ucapkan itu milik dia. Contoh, Saudara Bib, ini apa nih? Air. Bukan air, ini botol nih. Botol dalamnya air. Sekarang ini punya siapa nih? Oke. Kalau saya bagi ke Saudara Bib, diterima punya siapa? Oke. Inilah hakikatnya kalau kita dizolimi orang. Lalu artinya kalau saya berkata kepada Ustaz Habib, mengatakan beliau tentang kejelekan segalanya, membuli dia. Kalau beliau tidak respon, punya siapa? Harapan dia punya tuh. Ustaz Habib terbebas. Tapi ketika beliau ambil tadi, maka ini bukan milik saya lagi. Ketika kita merespon apa yang dikatakan orang lain kepada kita, itu artinya milik kita sudah tuh. Kita sama jeleknya dengan orang yang membuli kita, yang menzalimi tadi. Karena kita mengambilnya, kita meresponnya. Dan biasanya, kalau kita merespon itu, lebih kurang, lebih sedikit, apa lebih banyak? Lebih banyak. Contoh, kamu jelek. Contoh, apa jawaban kita? Kamu lebih jelek. Lah, lebih itu menandakan kita melebihi. So, intiqam, membalas itu dalam Islam jangan lakukan. Karena itu akan jadi pahala kita. Itulah milik dia tentang perbuatan jahat. Jangan balas. Jadi artinya apa? Orang yang keluar dari perilaku perbuatan maksiat, Allah akan tolong ia. Allah akan bantu dia tanpa diperlihatkan tentara-tentara yang turut serta membantu. Ketiga, yang terakhir. Orang yang keluar dari perbuatan maksiat, maka upah pahala ganjarannya dari Allah, a'azzahu min ghairi asyirah. Ia akan diangkat derajatnya oleh Allah tanpa bantuan siapapun.
Kalau kita sudah baik tuh, tak perlu dibantu orang. Allah turun bantu kita. Ya kan? Sama dengan nih kalau kita mengelola kedai nih, jual apa saja. Kalau kita baik, cara kita menawarkan pelayanan kita baik, tak perlu lagi kita cari bantuan dari bomoh kah, dari dukun kah, tak perlu. Bacaan tak perlu, yang penting kita baik. Kita tidak melakukan perbuatan maksiat, maka a'azzahullahu min ghairi asyirah. Yang belum punya pekerjaan contohnya, kalau kita baik dengan Allah, Allah akan bagi kita pekerjaan. Tak perlu lagi sokongan dari orang lain. Itu manfaatnya. So, ini yang kita peroleh ini sharing. Sharing itu adalah tanda orang bersyukur. Jadi kita kembali bahwa syukur itu yang pertama sekali adalah dari hati. Sebab kalau orang tidak terkonektif dengan Allah dalam segala hal syukurnya, maka dia tidak akan pernah mendapatkan ridho Allah. Yang kedua, setelah dari hati kita ada, maka munculkan ia. Dari apa? Ucapan lisan kita dengan mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Jika nikmat itu datang langsung dari Allah, tetapi jika melalui orang lain, perlu mengucapkan terima kasih dan memberikan balasannya. Apa balasannya? Membalas perbuatan baik orang lain tentu dengan yang lebih baik. Kalau tidak mampu dengan lebih baik, yang sama. Contoh, kalau saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi, jawabannya apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih baik tidak? Lebih baik. Jadi lakukanlah perbuatan untuk membalas orang lain dengan lebih baik. Saya sempurnakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya? Nah, sama itu. Sama. Tambah lagi. Apa tambahannya? Maghfiratun waridwanu. Ada maghfirah, keampunan Allah dan ridhonya Allah. Sehingga kita tidak berhutang. Orang yang mengucapkan salam ini sunat, menjawabnya wajib. Artinya kalau saya mengucapkan salam, saya memberikan hutang kepada kita. Yang tidak menjawab berarti berhutang. Itulah nanti di akhirat saya akan tagih. Di dunia saya sudah berbuat baik, kemudian balas. Sama dengan yang lain. Bukan hanya salam. Kalau orang ajak kita pergi makan di kedai di Lambaian Indah yang di Aman Hill. Ada sana kan? Ada. Kalau kita diajak sana, lebih baik di mana? Balas dia, bawa kemari makan. Lebih baik ini kan baru nih. Saya udah lama kan? Ini baru. Lebih baik bawa kemari. Itu artinya membalas dengan yang lebih baik. Jangan sampai sama. Karena kalau ia sama, itu namanya kita impas. Maka bagi ia lebih tinggi. Seorang ulama sebagai kalimat terakhir ceramahnya, jam panjang. Jam berapa sudah? Saya tadi dijemput 8 sampai jam 9 Ustaz. Oke. Silakan. 10 makannya belum. Apa nih? Hilang ya? Apa tadi? Mau kata apa? Bukan terakhir, dia mau terakhir nih. Membalas dengan yang lebih baik. Seorang ulama sedang mengajar murid-muridnya, jumlah muridnya itu sekitar 15 orang. Sedang mengajar tiba-tiba datanglah seorang perempuan bawa satu gelas kecil. Tujuannya ia ingin datang meminta segelas madu untuk mengobati suaminya yang sedang sakit. Oke. Lalu guru ini yang sedang mengajar ini memerintahkan kepada muridnya, wahai muridku, ambillah ke tempat penyimpanan madu 1 botol madu. Pergi. Diambil 1 botol. Padahal tadi perempuan datang dengan 1 gelas kecil. Kan? Begitu sampai madu di hadapan gurunya, dibagi ke perempuan itu 1 botol.
Muridnya heran. Setelah perempuan itu pergi, muridnya bertanya, "Ya Syekh, ja'at ilaika bikubin sagirin." Ia datang kepadamu dengan bawa satu gelas damir untuk minta madu. Tapi kenapa engkau bagi dia satu botol besar? Apa kata gurunya? Ini pelajaran kita untuk berbagi. Kata gurunya bahwa, wahai anakku, kita membagi orang itu sesuai kemampuan kita, bukan sesuai hajatnya. Sama nih, kalau istri kita minta 10 ringgit. Contoh, kita mampu bagi istri kita 1000, kenapa bagi 100? Jadi berbagilah dengan kemampuan kita, bukan hajatnya. Inilah cara bersyukur yang melebihi, yang disyukuri, yang dicintai Allah. Cara bersyukur kita yang lebih baik adalah bagaimana kita berbagi, melampaui apa yang jadi hajat orang. Jadi kalimat terakhir kita bahwa syukur itu ianya mesti terus berada dalam diri kita. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, Allah akan tambahkan nikmatnya, dan tidak akan diwajibkan satu kewajiban oleh Allah, terutama di antara syukur nih, kecuali Allah telah menyiapkan tambahan nikmatnya. Maka kalau kita syukuri 1, akan jadi 2 jadi 3 jadi 4 jadi 5, dan seterusnya. Sampai bila? Sampai kita tidak mau lagi bersyukur. Ya, ini dibuktikan oleh sahabat Nabi bernama Abdurrahman bin Auf. Siti Fatimah mengatakan begini, wahai Abdurrahman, aku khawatir kepadamu. Kenapa? Siti Fatimah, istri Sayyidina Ali, putri Rasulullah, berkata, aku mengkhawatirkan dirimu wahai Abdurrahman. Kenapa? Karena mungkin nanti di akhirat kamu ini akan termasuk orang yang paling akhir masuk surga. Kenapa rupanya? Karena Abdurrahman bin Auf adalah orang yang terkaya. Ya, kenapa khawatir begitu? Karena Nabi berkata bahwa orang yang paling dulu masuk surga itu bahkan tanpa hisab, mereka adalah orang-orang miskin. Mau jadi orang miskin? Ada enggak di antara kita yang pernah berdoa, ya Allah jadikan aku miskin? Ada? Orang tidak berdoa saja miskin. Kita tidak berdoa saja miskin. Rasulullah katakan, Allahumma syurni ma'al masakin. Ya Allah bangkitkan aku bersama orang miskin. Apa maksud tadi? Kaitannya dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini setiap hari bertambah hartanya. Lalu kemudian beliau katakan ini, wahai Fatimah, inilah masalah terbesarku dalam hidup ini. Sebab apa? Setiap pagi aku bersedekah, nanti petang tuh Allah tambahkan lagi. Aku bersedekah 1, Allah bagi 10. Bersedekah 10, Allah bagi 100. Bagaimana mungkin aku jadi orang miskin? Tapi semua ini aku gunakan untuk kemaslahatan umat, wahai Fatimah. Jadi artinya apa? Sebenarnya sharing itu sebagai tujuan kita bersyukur, ia tidak akan merugikan kita dalam hidup. Share apa saja? Share maklumat bahwa di kedutaan ini ada informasi, ada penerimaan pegawai contohnya. Share maklumatnya, jangan diambil sendiri. Boleh jadi maklumat itu cocok untuk kawan kita, bukan untuk kita. Ini namanya berbagi. Apa saja. Kalau ini kita rajin lakukan, insya Allah inilah yang dinamakan syukur bil qalbi wa bil lisani wa bil a'mal. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan malam hari ini, kita termasuk khasnya sahibul hajah. Ini adalah orang-orang yang pandai bersyukur. Mudah-mudahan Allah tambahkan lagi segala nikmat yang diinginkan, dan kita semua yang hadir ini datang untuk berdoa kepada Allah agar kedai Cafe Lambean Indah ini terus memanggil, melambai sehingga orang datang terus memenuhinya. Insya Allah sebarkan seperti Mr. Agus menyebarkan informasi ini kepada kawan-kawan kita, sehingga ajak lagi, tidak hanya menyebarkan, ajak dia untuk makan kemari. Terima kasih.
Baik, itu saja yang dapat disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, boleh. Satu. Dua lah, dua. Laki satu, perempuan satu. Baik, Ustaz, terima kasih mengingatkan kami tentang syukur. Dan saya bersyukur alhamdulillah punya seorang istri yang cantik yang selalu mendukung saya. Wah. Tapi kenapa seret? Bapak Ibu sekalian, kita masih ada sedikit kesempatan, sedikit masa. Mungkin ada pertanyaan, satu atau dua pertanyaan maksimal dari ada yang ingin ditanyakan. Silakan Bapak Presiden Pak Rudianto. Enggak boleh presiden bertanya pada rakyatnya. Ini agak spesial sedikit, Presiden yang bertanya kepada rakyatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini untuk menanyakan ke Pak Ustadz bahwa saya hadir. Aku tidak terlihat. Presiden masih hadir. Jadi pertanyaan saya terkait dengan syukur. Kalau konsep bersyukur dalam Islam itu sepertinya mudah untuk dianjurkan atau diterapkan di Brunei sebagai sebuah pemerintahan atau kerajaan yang menganut monarki. Jadi semuanya top down. Tapi tampaknya itu akan sulit atau susah dan penuh tantangan jika diterapkan di Indonesia yang menganut kebebasan atau demokrasi. Semua orang berhak untuk bercakap macam-macam, termasuk menuntut haknya. Jadi tampak bahwa masyarakat kita di Indonesia itu lebih banyak menuntut haknya daripada melaksanakan kewajibannya. Sehingga ketika dikasih misalnya sekolah sudah gratis, minta yang lain lagi, tambah lagi, menuntut yang lain lagi. Dikasih makan siang gratis, menuntut yang lain lagi. Tidak bersyukur, bukan bersyukur alhamdulillah, tapi banyak tuntutannya. Itu pun di istilahnya menjadi hal atau menjadi konsep di para generasi muda kita, terutama mahasiswa seperti itu. Menurut Pak Prof, bagaimana ini seperti ini? Apakah memang seperti itu, atau sebaiknya bagaimana umat Islam di Indonesia itu dalam melaksanakan syukurnya, konsep syukur? Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ada dua hal ya. Yang pertama, syukur mudah diterapkan di Brunei, sulit diterapkan di Indonesia, itu salah. Salah itu Presiden. Jadi syukur itu sebenarnya ada pada setiap individu. Dengan cara apa? Dengan 3 cara tadi. Syukur itu sederhana, konsepnya sederhana, praktiknya pun sederhana, pahalanya sangat besar. Jadi ia tidak melihat wilayah di mana lokusnya. Itu berlaku setiap individu. Yang paling kecil kita sendiri bersyukur kepada apa yang Allah bagi kepada kita sekarang ini. Allah bagi seperti karena pengacara kita bersyukur punya istri cantik supaya ditambah lagi. Itu artinya. Itu kalimat yang tertunda tadi sebenarnya. Terserah nanti berantem urusannya. Baik, lalu yang kedua tadi, konsepnya tadi yang Pak Presiden pernah katakan bahwa orang lebih banyak menuntut hak daripada melaksanakan kewajiban. Ini kan analisis kita. Oke, jadi ingin saya katakan bahwa Allah di dalam Al-Quran dan ditegaskan oleh Nabi dalam hadisnya mengatakan bahwa memang manusia ini walau u'tiya zahaban
jika engkau dibagi wadin minaz zahab, satu kolam emas, apa yang berlaku? Kita akan minta kolam emas kedua. Kalau Allah bagi kolam emas kedua, kita minta kolam emas ketiga. Seterusnya tak akan pernah ada puasnya manusia tuh. Selama kita masih hidup pasti ada keinginan itu. Pasti. Jadi kalau itu konsepnya, berarti manusia memang itu kondisi manusia. Jadi bagaimana caranya supaya ini tidak berlaku pada generasi akan datang, konsep-konsep seperti ini, maka kita akan memberikan pengajaran kepada mereka bilhal, dengan cara, bukan dengan ucapan. Kan kita lebih pandai berucap daripada berbuat. Maka yang paling penting buat kita nih, bagaimana cara kita melakukan. Rasulullah SAW katakan, ibda binafsika thumma biman ta'ul. Mulaikan dengan dari dirimu, barulah orang lain akan mengikutimu. Sehingga seorang pakar Amerika pernah mengatakan begini, aku bercita-cita ingin mengubah dunia ini. Ia membuat satu konun, satu catatan cara bagaimana mengubah dunia. Lalu ia coba sebarkan cara itu, tidak ada yang merespon. Kata dia, ini terlalu luas wilayahnya, maka aku akan rubah Indonesia satu negara. Diterapkan semua, tidak pun berubah, terlalu luas. Oke, bagi wilayah kabupaten, tidak pun berlaku, sampai pada akhirnya ia terapkan kepada keluarganya. Juga di dalam keluarga tidak dapat dijalankan. Kenapa itu tidak dijalankan? Karena belum memulai dari dirinya. Jadi mulailah dari diri kita mengubah cara persepsi kita, cara kita berbicara, cara kita melakukannya, sehingga semua orang akan ikut berubah. Jadi kita tidak terlalu payah untuk mengucapkan sesuatu, tapi lakukanlah sesuatu itu. Sama dengan kita sebagai bapak dan ibu. Kita panggil anak kita, ajak sembahyang, nak sholat. Sedangkan kita sedang nonton TV. Bagaimana mungkin anak kita mengikuti itu? Jadi konsepnya adalah i'mal. Jadi lakukan, kerja. Siapa yang punya itu? Motonya itu. Kerja. Kerja yang beneran, barulah akan berlaku. Sudah selesai nih. Wah. Oke itu Pak Presiden ya. Baik. Lagi cukup Cukup. Mohon maaf, Pak Presiden sudah mengambil niatan 2 pertanyaan. Jadi dengan itu berakhirlah acara kita pada malam hari ini. Seperti biasa, saya tidak sudah mengingatkan bahwa kita ada tabung kurban. Bagi siapa yang berkurban, silakan untuk tabung kurban. Dan selanjutnya bagi siapa yang ingin berbagi syukurnya dengan jemaah Jazabil, kami persilakan untuk menjadi tuan rumah Jazabil dan silakan untuk menghubungi para anggota Jazabil. Sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih kepada tuan rumah Bapak Samsudin dan Ibu Fauziah. Daftar nanti tahun depan. Sukses dan saya bimbing langsung ya. Pembukaan. Jadi ikutnya bukan ikut jurusan beliau akan selalu membagi apa yang dimau? Ada guru, ada Itu guru juga. Semua guru di Kupu itu. Cuma dia memang fokus untuk tulisan disertasi mau tesisnya itu. Ada konsentrasi itu. Jadi contoh misalkan kitab turas. Dan ini dipimpin oleh guru kita. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadza tafarruqan mubarakan hasanan ma'suma. Hassantu nafsi wa iyyakum bil hayyil qayyum la yamutu abada wa dafa'tu anni ankum as-su'a bi alfi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustaz.